dengan yang lain begitu. Dengan adanya pengukuhan ini, harapan kami nanti program yang dilaksanakan bisa sesuai dengan dari 5 kecamatan itu bisa menampung program dan realisasi. Bu, harapannya ke depan Bu terkait adanya relawan Bengawan Jero terkait dengan Dinas Pertanian. Ya, dengan adanya koordinasi ini dan terbentuknya RJB, ini harapan kami nanti kita bisa mensinkronkan antara kebutuhan air, pola tanam, dan juga menyelesaikan antara kecamatan satu dan yang lainnya, sehingga ada titik temu bagaimana untuk menyelesaikan itu. Tidak ada satu perbedaan karena ada suatu nilai spesifik dari 5 kecamatan itu meskipun satu pengantin. Kedepannya Bu, untuk membangun sinergitas, kita harus duduk bareng Mas, menyelesaikan suatu permasalahan. Kita sering berkoordinasi, tidak saling menyalahkan, tetapi kita memang kita itu harus tahu Mbak, yang penting adalah pola tanam yang harus dipatuhi. Kalau mereka tidak menggunakan pola tanam yang sudah kita atur, nanti ada dampak yang mereka laksanakan, sehingga betul-betul mematuhi pola tanam dengan kondisi yang ada. Pak Camat, jenengan selaku Camat Kali Tengah yang notabene ditempati Bengawan Jero yang tiap tahun banjir, apa yang ingin jenengan katakan? Saya akan sampaikan buat Pak Kades, dan saya kemarin sudah melakukan buatan di sana. Bengkok-bengkok yang mulai tumbuh harus bersih mulai sekarang, tidak boleh besok, tidak boleh kapan-kapan, tidak boleh lama-lama, harus sekarang. Kalau enggak nanti, kalau sudah nyangkrak, sulit dikendalikan, dan itu nanti akan airnya sulit untuk mengalir. Makanya bengkok-bengkok kali besar kali semuanya harus bersih. Terkait HIPA gabungan Pak, untuk HIPA gabungan akan kita tata kembali seperti Bendungan Keselatan. Itu kan kayaknya orang Bendungan jual banyu, kan di situ ada mesin dari provinsi tidak berfungsi. Kenapa? Karena kalau berfungsi kan amber, makanya itu harus dirawat. Untuk fasilitas-fasilitas yang sudah ada tak pernah dirawat, sehingga nanti sekarang ini sudah dangkal. Kalau itu dangkal, dikasih air banyak mesti tumpah, makanya tidak maksimal. Oh, berarti di Melik nantinya akan ada pengerukan? Kita revitalisasi lagi, kemudian akan dibersihkan, pokoknya didalamkan, semuanya didalamkan. Ada beberapa ini apa namanya HIPA yang harus gabungan HIPA harus berjalan. Di sana itu ada yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah sliding yang ada di Sugiwaras, kita udah segera dibenahi, jebol banjir sampai Surabaya. Yang kedua, sluice yang ada di Kuluran itu kurang dalam. Dibangun berapa juta, ratus juta, tapi percuma karena tidak berfungsi, kurang dalam. Yang ketiga yaitu sluice di Kali Tengah ambruk, kita tata semua, kita tambahkan pada BBWS supaya normal kembali. Ya, itu aja. Oke, makasih Pak. Makasih ya. Oke. Yang pertama Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terkait DGW mensponsori acara relawan Bengawan Jero ini. Ya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salah satu perhatian kita untuk khususnya di petani, karena kemarin ada undangan dari tim relawan Bengawan, di mana tujuannya sangat baik. Jadi kami mewakili dari DGW siap untuk mensupport kesuksesan seperti ini, terutama untuk kesuksesannya petani. Itulah tujuan kami PT DGW hadir di acara ini. Terkait untuk kiprahnya membantu petani. Ya, salah satu kami untuk pemilihan ke petani adalah mengawal bagaimana petani itu sukses dan bagaimana hasilnya bisa maksimal. Yang kedua, untuk beberapa produk kami ada yang unggulan, salah satunya Explore itu untuk meningkatkan hasil tanaman padinya untuk petani, khususnya di tanaman padi. Jadi itu. Untuk kedepannya Pak, membangun sinergitas antara DGW sama petani, khususnya relawan Bengawan Jero Pak. Kita akan selalu koordinasi untuk lebih meningkatkan komunikasinya juga beberapa petani atau panitia ataupun tim relawan Jero Lemongan Bengawan. Yang terakhir Pak, ya, mungkin pesan atau kesan atau khususnya untuk relawan Bengawan ini luar biasa, mantap, semangat, sukses untuk acaranya di sini. Memang sudah bekerja setahun yang lalu, cuma pada saat ini itu memang kami rencanakan pengumuman atau penetapan relawan Bengawan Jero Lamongan biar ada legalitas. Kita kerja itu dengan ngawur, kita kerja itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tujuan kita, baik itu yang mencakup
dukungan kita, komunikasi kita, koordinasi kita dengan birokrasi yang terkait. Contohnya dari Dinas Pengairan, PUSDA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian. Nah, itu semuanya adalah mitra-mitra kerja kita yang nantinya kita itu membantu sebagai mitra pembantu di lapangan, terutama mencangkup masalah pola tanam padi, masalah perikanan, juga masalah keterkaitan banjir yang ada di Bengawan Juru. Memang Bengawan Juru itu memang sangat unik sekali. Kalau pada saat musim rendengan atau musim penghujan, itu banjir tidak akan bisa terhindarkan karena di situ itu memang lembah sekali. Geografinya sangat lembah sekali. Sebagai gentongnya Kabupaten Lamongan itu yang ada di Bengawan Juru itu. Makanya kalau pada saat musim penghujan, banjir pasti terjadi. Nah, tujuan kita bagaimana banjir itu walaupun terjadi itu tidak akan lama-lama. Nah, seperti tahun ini. Kalau tahun ini itu hampir setengah tahun banjir yang ada di Bengawan Juru itu. Jadi upaya kita dengan adanya relawan ini, kita tuh siap untuk membantu dari pihak birokrasi manapun yang siap untuk menginginkan kita sebagai mitra kerja, sebagai pembantu di lapangan, itu siap kami untuk melangkah ke depan selanjutnya. Pak, memang apa sih yang diharapkan dari adanya RBJ ini kok dibentuk? Kan sudah ada dinasnya terkait untuk menanggulanginya. Ya, kita itu membentuk komunitas atau relawan Bengawan Juru ini tujuannya itu adalah misi kemanusiaan saja. Jadi tidak ada misi-misi politik, misi-misi organisasi lembaga LSM dan sebagainya. Tidak ada. Tujuan kita itu hanya sosial kemasyarakatan. Ingin mensejahterakan bagaimana warga Bengawan Juru itu tidak terisolir pada saat banjir. Kita tahu bahwa saat banjir kemarin itu banyak warga Bengawan Juru itu yang tidak mempunyai mata pencaharian itu hampir setengah tahun. Baru tak berbeni juga air hujan dengan tensi yang sangat tinggi sekali sudah menggenangi Bengawan Juru. Akhirnya nggak bisa panen. Nah, ini panennya mungkin baru bisa dinikmati oleh petani Bengawan Juru itu mungkin pertengahan bulan November ini. Dan rencana kita untuk panen raya, panen pamungkas di wilayah Bengawan Juru kita itu akan melibatkan dari Dinas PPHP, kemudian kita juga akan mengundang Bapak Bupati Lamongan biar tahu kondisi Bengawan Juru itu seperti ini. Jadi Bengawan Juru yang ada di daerah Genengan atau Bengawan Juru luar itu biasanya panen itu bulan awal Agustus itu sudah panen. Tapi kalau Bengawan Juru bagian dalam itu panennya akhir November atau awal Desember. Nah, ini kan tidak imbang. Karena pada saat-saat akhir November dan awal Desember itu musim curah hujan itu sudah datang. Dari situ baru panen. Nah, itu mengandung risiko tinggi bagi petani kita yang ada di Bengawan Juru. Pak, untuk kiprahnya RBJ ke depan supaya terasa di masyarakat, apa yang dilakukan RBJ untuk terkait dan dikolaborasikan sama dinas terkait? Ya, ini ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan pada tahun yang lalu itu memang bakti sosial. Bakti sosial yang kita berikan kepada masyarakat itu memang sangat mengena sekali, walaupun yang kita berikan itu tidak seberapa. Kita tuh menyantuni warga Bengawan Juru yang lagi kesusahan. Kemudian pada saat bulan puasa kemarin kita melaksanakan itu bakti sosial berbagai takjil yang keliling dari Bengawan Juru itu tidak keliling dari nah gitu ya. Kemudian untuk ke depan kita juga akan meningkatkan kegiatan kita kemanusiaan, yaitu rencana kita itu akan melaksanakan sunatan masal. Jadi sunatan masal nanti kita menganggarkan dari agnia dari donatur yang ada di kawasan Bengawan Juru yang punya nilai perjuangan, nilai sosial tinggi, itu kita minta bantuannya bagaimana untuk menganggarkan sunatan masal itu sehingga warga Bengawan Juru yang punya anak kecil yang tidak bisa melaksanakan sunat seperti teman-teman yang lainnya itu bisa kita sertakan, kita ikutkan ya, kita akomodasi, kita akomodir menjadi acara sunatan masal. Nah, terkait keluhan petani padi, ada potong lele dan lain, kedepannya RBJ untuk mensikapi tersebut? Ya, jadi gini ya, untuk petani yang mengalami keluhan tentang UPT, organisme pengganggu tanaman, itu memang kami di grup
Bengawan Jero itu juga ada seksi pertanian dan perikanan juga. Di samping ada grup Bengawan Jero, itu ada grup komunitas masyarakat peduli Bengawan Jero. Itu memang dari keluhan petani yang ada di grup itu, kami sering memberikan dan setiap hari itu memberikan jawaban keluhan apa. Pada saat padi mengalami penyakit ini, penyakit jamur, masa-masa primordial, itu kita akan menjawab semuanya. Jadi petani itu hanya langsung bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasi obat mana yang tepat untuk diberikan pada padi usia sekian hari. Apalagi padi-padi itu yang masih sudah mengalami masa-masa primordial, itu perlu sekali untuk dijaga masalah ketahanan fisik dan terutama daun benerannya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, sudah kami sampaikan sepenuhnya, sudah saya sampaikan semuanya kepada petani-petani yang ada di grup itu dan bisa disosialisasikan kepada warga yang ada di sekitar Bengawan Jero. Nah, yang menarik nih Pak ya, Ya. terkait pertanian daerah lain kan identik sama cowok. Kan Sri Kandi yang bergabung dalam relawan ini motivasinya atau tujuannya atau kiprahnya atau nantinya bagaimana ini Sri Kandi ini? Monggo. Jadi bukan hanya tidak membantu dalam arti bukan hanya untuk paling tidak itu membantu ada istilahnya kan bukan hanya kalau bawa apa yang berat-berat itu paling tidak kan yang berat paling tidak yang ibunya paling mensupport membantu yang paling ringan sih paling tidak ya apalagi tidak Kondisi ke depan, ya kondisi alamnya ya. Ya, kita sudah memberikan kabar informasi kepada anggota grup bahwa mungkin sesuai dengan perakiraan BMKG, yaitu mungkin akhir Oktober ini sudah ada curah hujan. Ya, dari curah hujan yang ada di kawasan Bengawan Jero khususnya dan Indonesia pada umumnya itu mungkin dimulai bisa bulan Oktober ini. Mungkin tendensinya itu intensitas hujannya itu mungkin agak masih rendah. Jadi nggak seperti tahun-tahun kemarin, hujan langsung tinggi dan intensitasnya tinggi sehingga mengakibatkan langsung banjir. Tapi mungkin pada tahun ini insya Allah tidak, sesuai dengan ramalan. Yang terakhir Pak, ya, monggo. terkait banjir, apa yang bisa dilakukan oleh relawan Bengawan Jero Ya, untuk penanggulanginya? ya jadi minimal begini ya. Kawasan Bengawan Jero itu kan ada 3 bagian. Ada Bengawan Jero bagian luar atau bagian genengan itu yang berada di kecamatan Braga bagian timur, kemudian dekat bagian selatan. Ada lagi Karambinangun juga bagian timur, itu termasuk Bengawan Jero bagian luar atau Bengawan Jero bagian genengan. Ada Bengawan Jero yang bagian tengah. Ini adalah kawasan Belawi ke selatan dan Belawi sampai ke Karambinangun, Karaanom. Kemudian Bengawan Jero yang bagian dalam, Kecamatan Karambinangun, Desa Waro, sampai ke Kali Tengah dan Turi, Liwet dan Giringan. Itu adalah Bengawan Jero bagian dalam. Upaya kita, tujuan kita itu sebagai relawan, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, juga termasuk bekerja dengan Bapak Bupati Lamongan, sehingga upaya yang kita lakukan, yang kami laksanakan itu bagaimana Bengawan Jero pada saat banjir, pada saat musim hujan itu walaupun kebanjiran tidak lama-lama seperti tahun ini. Jadi kalau tahun ini kan banjirnya iya itu sampai 5 bulan. Ya mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, tahun ke depan itu tidak sampai walaupun banjir tidak sampai lama-lama. Dan kalau pada saat musim kemarau petani kita itu sampai kekurangan air. Dan alhamdulillah untuk pada tahun ini petani yang ada di Bengawan Jero baik genengan luar dan tengah dalam itu alhamdulillah tidak ada petani yang mengalami kekurangan air.